Sekarang di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau bernama Pak Zamroni dan beliau termasuk salah satu dari nadir yang ada di Kecamatan Bojong ya, dengan atas nama lembaga organisasi nadirnya MWCNU ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ulik-ulik ya Pak ya, biar teman-teman di rumah dan juga teman-teman mahasiswa PPL di sini mengerti terkait informasi-informasi apa yang berkaitan dengan perwakafan gitu Pak. Mungkin dimulai dari profil lembaga atau profil organisasi dari Nadir itu sendiri, berdirinya sejak dimulai dari tahun berapa? Untuk kalau sama seperti yang kemarin-kemarin mungkin Bapak adik-adik sudah pernah dengar informasi terkait dengan Nadir. Nadir itu kan ada tiga, ada Nadir badan hukum, ada Nadir organisasi masyarakat, dan ada Nadir perorangan. Untuk Nadir badan hukum itu seperti yayasan, untuk Nadir perorangan berarti biasanya Nadir lokal setempat, dan untuk Nadir organisasi masyarakat itu seperti Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifaiyah dan lain sebagainya. Nah, untuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri sama seperti yang di Muhammadiyah kemarin, bahwa untuk yang di NU tetap benarnya Nadir itu langsung dari kalau di Jam'iyah Nahdlatul Ulama niku namine Perhimpunan Nahdlatul Ulama ya. Dan di tingkat kecamatan Bojong Nadirnya langsung diserahkan kepada pengurus harian Majelis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bojong, yang biasanya langsung ketua, sekretaris sama bendahara. Nah, saya posisinya di sini sebagai sekretaris Majelis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bojong, seperti itu. Pak, nah kemudian menuju ke pembahasan perwakafan gini ya Pak ya. Apa aset-aset atau bentuk dari wakaf yang umum atau yang kebanyakan diberikan oleh wakif kepada nadir itu bentuknya apa lagi Pak yang umum di Kecamatan Bojong ini? Untuk MWCNU Bojong itu menangani wakaf itu kebanyakan wakaf yang harta tidak bergerak, yaitu tanah. Nah, tanah itu sendiri banyak sekali yang sudah diwakafkan ke MWCNU Bojong. Untuk tahun 2001 saja ada sekitar 9-10 objek lokasi wakaf, dan kesemuanya rata-rata untuk keagamaan dan sosial keagamaan. Jadi ada musola, ada masjid, sama tempat pendidikan TPG, Madin gitu. Untuk yang wakaf produktifnya untuk di Kecamatan Bojong tidak ada sampai hari ini, baik itu dari NU, Muhammadiyah ataupun Rifaiyah, semuanya rata-rata kebanyakan, apalagi ya kebanyakan orang tahunya sampai hari ini kan wakaf itu kaitannya kalau masjid, musola, TPG dan Madin. Jadi belum ada wakaf yang produktif di Kecamatan Bojong, seperti itu. Jadi, kemudian untuk pengelolaan itu apa lebih ke pengelolaan yang baik itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Atau sudah terikat dalam mandat dari si wakif itu sendiri Pak? Ya, rata-rata orang yang mewakafkan itu kebanyakan ya langsung, Mas, Pak mau wakaf untuk masjid, mau wakaf untuk musola. Lah sudah, jadi tetapi sering kita dalam menyikapinya kita arahkan sosialisasi kepada masyarakat ketika mau mewakafkan. Di ikrar wakafnya itu tidak kita tulis masjid ansih atau musola ansih, jadi ada penambahan untuk keperluan masjid nopo dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan oleh nadir sebenarnya. Cuma kalau di NU itu biasanya setelah kita menerima nadir itu menerima wakaf ya, karena di NU itu masih belum ada tempat penyimpanan yang rapi.
Akhirnya setelah jadi sertifikat ya kita kembalikan ke takmir untuk dirawat, dan monggo kalau memang masih ada kemanfaatan lainnya dimanfaatkan, karena di itu sudah kita sikapi keperluannya untuk sosial keagamaan. Nah di situ celahnya, kalau mereka mau memanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif di sosial keagamaannya itu, nah nanti kembalinya kepada sosial masyarakat itu sendiri. Jadi konsepnya bagaimana masjid itu bisa menghidupi masyarakatnya, umatnya di sekitar. Itu mungkin potensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Oke, tadi kan ada statement dari jenengan yang mengatakan bahwa pengelolaan untuk sosial keagamaan, kegiatan sosial keagamaan gitu ya Pak ya. Nah kemudian yang mengelola itu kan dalam bentuk nadir gitu ya Pak ya. Nadir. Mungkin hambatan-hambatan selama ini yang membuat untuk produktivitas dari objek wakaf tersebut dirasa kurang itu. Hambatan dan kendalanya, satu, banyaknya wakaf yang harus dikelola oleh nadir itu sendiri. Ya, artinya MBCNU Bojong itu sudah ratusan mungkin wakaf yang diwakafkan atas nama nadir MBCNU. Lah, kalau itu 100 itu dikelola hanya oleh satu pengurus, makanya kita kembalikan kepada takmir masjid untuk dikelola dan dikembangkan. Nah, kebanyakan yaitu hambatannya satu, SDM mungkin ya, SDM yang mengerti adanya, karena wakaf produktif itu sendiri kan juga masih banyak kalangan orang-orang yang non sewu, yang sepuh-sepuh itu kan belum begitu menerima adanya wakaf produktif itu sendiri. Tapi kalau sudah mereka diberi informasi seperti itu, mungkin bisa kaitannya karo fikih harus dikaji lagi. Iya benar Pak. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarah bagaimana seorang Khalifah Utsman itu rekeningnya sampai sekarang masih ada. Rekening Khalifah Utsman bin Affan itu sampai hari ini masih bisa membantu beberapa masjid di Arab Saudi. Itu kan kalau kita baca sejarah tentang wakaf itu, jadi ketika itu di Arab Saudi kekeringan lah, kemudian Khalifah Utsman itu membeli sebagian sumur, jadi sumur satu di Paro yang punya Nasrani, malah itu non muslim. Nah, kalau yang di Nasraninya itu kan memang diproduktifkan, tetapi kan bukan wakaf, dikomersilkan. Jadi setiap orang yang mau ngambil air ke situ harus beli. Lah, ya ketika sudah dibeli oleh Khalifah Utsman itu separuh digratiskan. Nah, pendapatan yang Nasrani itu jadi nggak ada, karena ada perjanjian satu hari ngambil di Khalifah Utsman, besoknya ngambil di yang tempat Nasrani. Nah, jadi ketika pas ngambil di Nasrani tidak ada yang ngambil karena harus bayar. Nah, ketika Khalifah Utsman gratis, ya udah mereka mengambil untuk keperluan 2 hari. Nah, jadi akhirnya diambil untuk keperluan 2 hari. Akhirnya yang Nasrani sepi, akhirnya malah diwakafkan semua. Yang separuh ya udahlah diberikan gitu ya Pak. Pada sama-sama tidak menghasilkan. Nah, konon ceritanya seperti itu. Monggo nanti dilihat lagi sejarahnya seperti apa. Saran-saran untuk membuat produktivitas dari wakaf itu lebih tinggi lagi atau berdaya produktif gitu Pak, agar supaya bisa lebih efektif lagi dari penggunaan sistem wakaf itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya kita konselnya tidak ke situ, karena sebenarnya masih banyak potensi-potensi wakaf itu yang belum disertifikasi. Nah, jadi artinya masih banyak masjid musola NU itu yang katanya hanya ikrar wilisan saja, tetapi belum disertifikasi wakaf. Justru itu nantinya akan memunculkan permasalahan baru berupa bagaimana gugatan ahli waris terhadap tanah wakaf itu sendiri. Oleh karenanya sebenarnya yang lebih saat ini bagaimana
mereka-mereka yang sudah wakaf pilihan itu biar bisa disertifikasi. Ya selama ini memang Nadir MBCNU Bojong itu belum fokus ke itu tadi yang pengelolaan. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ada beberapa SDM sumber daya manusia di MBCNU Bojong untuk dapat mengembangkan produktivitas dari tanah wakaf itu sendiri, tidak hanya sekedar untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kita meluas ke bagaimana potensi wakaf itu bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakatan. Oke. Ya, dan saran saya mungkin panjenengan semua nanti yang akan meneruskan, ya, karena panjenengan sebagai mahasiswa yang monggo yang ormas NU silahkan nanti lebih ke potensi wakaf di jamiahnya masing-masing. Yang Muhammadiyah monggo di Muhammadiyahnya dikembangkan juga, karena sama-sama di daerah lain pun mungkin sama ya, karena masih mungkin kurang nih ya, kurang apa istilahnya, begitu menggoda lah wakaf itu ya dengan yang lainnya kan, ya. Apalagi kalau sudah kaitannya prosesi ikrar sampai ke BPN butuh waktu yang lama, butuh biaya yang lama lah. Itu orang kadang sudah bermalas-malas, sungkan. Dan kesadaran wakif itu sendiri kadang masih kurang. Padahal kalau kita lihat yo tadi biaya itu sebenarnya ditanggung oleh wakif, apapun pengeluaran yang ada. Cuman kan sampai hari ini kan pemahaman masyarakat masih ya wes nyong wes wakaf ke tanahku, mosok nyong sik kon ngetok. Nah, yang muncul masalah lagi kan, apalagi kalau yang diwakafkan itu hanya sebagian, tidak seluruhnya. Nah, butuh proses pemecahan itu butuh biaya juga dan lain sebagainya. Nah, itu kendala juga. Akhirnya banyak potensi-potensi wakaf yang belum kita sertifikasi, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, saran-saran nih Pak untuk pemuda-pemudi di luar sana di negara Indonesia khususnya ya Pak ya, khususnya lagi ya di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan di sini Pak. Saran-sarannya Pak, barangkali dari teman-teman Kecamatan Bojong ini ada yang lihat video ini, barangkali bisa tergugah dari saran-saran motivasi dari Bapak. Monggo Pak. Sarannya tetap semangat, terus belajar, dan ingat sarannya petuahnya Bung Karno, saya lebih butuh satu pemuda daripada 10 orang tua gitu kan. Akhirnya di tangan panjenengan lah akan merubah warga Bojong dan sekitarnya, kalau panjenengannya memang benar-benar generasi yang berkualitas. Nah. Apalagi sekarang eranya era milenial ya. 4.0 apa wis munggah. Bentar lagi 5.0. Itu tantangan panjenengan lebih besar lagi. Ya nah iso malah wakaf itu milenial juga ya. Lele layak jual, digandrungi pemuda gitu Pak ya. Bisa disenangi. Itu seperti itu mungkin. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ucapan terima kasih dari kami kepada Bapak Zamroni selaku narasumber di dalam wawancara kali ini. Oke teman-teman yang ada di rumah, dalam kesempatan kali ini di sini saya sudah bersama dengan Pak Tukiono. Pak Tuhyono. Tukiono dari Desa Gokjile, RT 04 RW 02, iya, Bojong Pekalongan. Ya. Saya selaku pengurus mushola di situ.
Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau yang biasa dikepoin oleh teman-teman di rumah ya Pak ya. Di sini mengenai dari apa tanah wakif ini dulunya kan tadi bentuk perkebunan. Kebun, ya. Ya, kebun. Kemudian dibeli oleh wakif di separuh dari perkebunan tersebut ya Pak ya. Iya, kurang Separuh lebih. dari Setengah perkebunan. lebih malah. Setengah lebih dari Banyak perkebunan masyarakat tersebut. Dan atas nama tanah wakaf tersebut di atas namakan ke bapaknya. Ke Iya. bapak dari wakif Iya. tersebut. Oke. Nama musolanya sekarang kan Musola Al-Palal Irsyad. Apa Isyad? Saya dengar bapaknya kan namanya Pak Haji Palal. Nah itu mungkin ada. Saya cuma dengar Haji Palal. Mungkin lengkapnya ya Palal Irsyad. Irsyad. Itu mungkin nama musolanya itu Al-Palal Irsyad sampai sekarang. Strategis dari tempat lokasi tanah wakaf tersebut, potensi yang ada di dalamnya itu apalagi ya Pak? Mungkin kita merujuk ke pertanyaan perihal aset-aset. Ya, aset wakaf yang ada di dalam tanah wakaf tersebut atau yang diberikan oleh wakif untuk pembuatan musola tersebut. Itu apalagi sih Pak yang ada di dalamnya Pak? Ya kalau asetnya ya karena itu namanya dia memberikan